Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita bakalan mempresentasikan tugas akhir kecerdasan buatan. Produk yang kita buat itu Skybit dari kelompok 2. Di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mayang Putri Mutiara, ada Gali Faras Ahmad, ada Yusuf Asyari, ada Sultan Abdul Fatah, ada Andiliani. Next. Table of content. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada identifikasi kelemahan, ada dataset, algoritma, fitur relevan, sama metrik evaluasi. Skybit, sebuah sistem rekomendasi cerdas yang dirancang untuk memecahkan masalah kebingungan memilih makanan, desain feature, dengan memanfaatkan data kondisi cuaca sebagai faktor penentu utama. Sistem ini bekerja dengan prinsip bahwa kondisi lingkungan, suhu dan cuaca mempengaruhi preferensi fisikologi dan psikologi manusia terhadap makanan. Untuk identifikasi kelemahan, silakan. Selanjutnya, beberapa kelemahan dari sistem rekomendasi Skybit yang perlu diperhatikan sebagai batasan dari sistem yang dirancang. Yang pertama, subjektivitas preferensi pengguna, generalisasi. Sistem ini belum sepenuhnya mengakomodasi selera unik tanpa adanya data personalisasi tambahan. Hal ini terjadi karena sistem belum menggunakan data personalisasi tambahan seperti riwayat pilihan makanan atau preferensi khusus pengguna. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan bisa relevan secara umum, namun belum tentu sesuai dengan preferensi personal setiap pengguna. Yang kedua, ambiguitas data cuaca. Data dari API cuaca tidak selalu mencerminkan kondisi mikro di tempat pengguna. Sebagai contoh, cuaca yang terdeteksi cerah pada tingkat kota belum tentu sesuai dengan kondisi aktual di lingkungan pengguna, seperti hujan lokal atau perbedaan suhu yang signifikan. Yang ketiga, tentukan pada ketersediaan lokal, location availability. Sistem belum tentu mengetahui apakah makanan tersebut tersedia atau dijual di sekitar lokasi pengguna saat itu. Namun demikian, kelemahan-kelemahan ini bukan merupakan kesalahan sistem, melainkan batasan desain yang membuka peluang pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi personalisasi pengguna, peningkatan akurasi konteks lokasi, serta integrasi ketersediaan restoran lokal. Oke, next. Dataset aplikasi Skybit ini menggabungkan dari dua jenis dataset, yaitu dataset katalog kuliner yang berisi daftar makanan dan minuman dengan atribut sensorik yang berdetail. Terus juga menggabungkan dengan dataset aturan cuaca yang berisi tentang logika dari kondisi cuaca dengan dataset makanan yang sebelumnya. Jadi misalnya ada suhu di bawah 20 derajat itu, kita perlu makanan yang kondisinya berkuah, pedas, dan suhunya panas gitu. Ini ada contoh datasetnya. Ini misalnya ada bakso kuah. Bakso kuah ini tuh kategorinya makanan dan cocok dimakan saat hujan. Jadi nilainya itu 1. Terus apakah cocok di cuaca yang panas? Kan enggak ya. Jadi nilainya 0. Terus apakah cocok dimakan di malam hari? Jadi nilainya 1. Terus juga dari rasa. Apakah rasa bakso ini tuh manis atau asin? Nah kan bakso asin ya. Jadi masuknya kategori asin. Terus juga suhu penyajiannya yaitu cocok disajikan saat masih panas-panas. Nah, segitu aja untuk penjelasan dari dataset Skybit ini. Untuk algoritma, terdapat dua pendekatan algoritma yang bisa digunakan dalam sistem ini. Yang pertama, Decision Tree Classifier C4.5 script, menggunakan pendekatan supervised learning di mana sistem dilatih dengan dataset story, cuaca, frekuensi. Algoritma secara otomatis membangun struktur pohon keputusan node atau level berdasarkan informasi gain atau Gini inquiry untuk menentukan rekomendasi paling akurat. Lalu yang kedua ada predictive modeling flow, di mana sistem tidak lagi menggunakan aturan baku hardcode. Sebaliknya, model memprediksi probabilitas kategori makanan atau target kelas berdasarkan kombinasi fitur input dinamis seperti suhu, kondisi langit, dan waktu makan. Oke, next, selanjutnya. Skybit ini memiliki variabel yang akan diolah oleh sistem untuk menghasilkan keputusan. Yang pertama, yaitu fitur input atau konteks fitur. Jadi yang diambil itu adalah temperaturnya, suhu misal 18 derajat atau 30 derajat, terus kondisi langitnya bagaimana, entah itu hujan, cerah, berawan, atau bersalju. Lalu dan untuk waktunya ini mungkin bisa dipilih mau pagi atau siang atau malam. Ini juga mempengaruhi jenis makanan berat atau ringan. Terus fitur target, suhu penyajiannya panas atau dingin, terus kategorinya makanan berat, cemilan atau minuman. Lalu tekstur atau sifatnya itu bisa berkuah atau kering atau pedas. Metrik evaluasi. Jadi ada 3, yaitu ada akurasi, ada user satisfaction score, dan keberagaman. Untuk yang akurasi, ini tingkat ketepatan rekomendasi. Dari 10 makanan yang disarankan Skybit saat hujan, ada berapa banyak yang benar-benar dikategorikan sebagai makanan penghangat tubuh. Terus user satisfaction score, menggunakan survei pengguna atau user nyata dengan pertanyaan, berapa relevan rekomendasi makanan ini dengan cuaca yang Anda rasakan sekarang. Terus keberagaman, memastikan sistem tidak melulu merekomendasikan bakso tiap kali kondisi cuaca itu hujan. Jadi bisa juga sistem nanti menyarankan bisa soto ataupun minuman hangat seperti wedang jahe. Ya, cukup sekian presentasi kelompok 2. Untuk websitenya masih coming soon, masih dalam proses pembikinan.